Jalan menapaki lorong sebuah sekolah di Jakarta Selatan ini, hati ini begitu sedih. Lihatlah, ruang perpustakaan, laboratorium fisika, dan IPA ini. Harusnya ruang-ruang ini dipenuhi para generasi penerus bangsa. Atau mungkin di lorong ini, sekedar mendengar suara mereka bersenda gurau, berlari, bahkan menangis. Entah kapan pandemi ini berakhir. Tapi bersyukur, Indonesia dan Jakarta masih memiliki tenaga pengajar yang kuat dan sehat. Kepala sekolah sebuah sekolah yang menjadi percontohan di bulan Juni lalu. Jadi sebelum ngomongin makanan, Bu Rosma, ya, kita ngomongin tentang pendidikan dulu nih, Bu. Silakan, Steve. Bu Rosma gimana kabarnya, Bu? Saya baik, terima kasih. Kamu gimana, Mas? Saya sehat. Oke, sip. Ibu udah vaksin, Bu? Saya sudah vaksin dong, jelas. Oh, Bu, ini kan sekolah swasta Pelita Harapan. Ya. Menjadi salah satu pilot projectnya pemerintah untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka. Oke, ya betul. Itu mulai dari kapan, Bu? Kalau saya boleh tahu. Boleh, kamu boleh tahu. Jadi itu kami dapat sambil jalan sedikit-sedikit izin pertama kali dari pemerintah itu untuk buka PTM terbatas di bulan April. Jadi pertama kali anak murid mulai masuk ke belajar di kelas itu tanggal 9 April. Oh. Ya. 9 April ya, Bu ya? 9 April, ya. Terus sampai uji cobanya sampai kapan? Uji cobanya itu berlaku sampai akhir tahun ajaran. Jadi kelompok pertama itu tergantung dia bagaimana hasil dari tahun akademik dia, dan sekolah kami tahun akademik 2020-2021 itu berakhir di tanggal 11 Juni. Jadi anak-anak terakhir interaktif dengan guru yang datang ke sekolah itu di tanggal itu. 11 Juni kemarin. Iya, betul. Apakah itu yang masuk ke sekolah itu, Bu? Semua umur atau dari kelas SD, SMP, SMA, atau cuma SMA aja atau gimana? Kebetulan izin yang diberikan sama pemerintah terhadap sekolah Pelita Harapan Kemang hanya untuk SMA. Jadi yang belajar di sekolah itu mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan kalau saya boleh cerita lebih lanjut ya? Boleh banget, Bu. Nih. Jadi kita mengikuti asesmen dari pemerintah, kemudian kita dinyatakan lolos, dan salah satu syarat untuk melakukannya adalah anak-anak yang belajar tatap muka di sekolah itu harus dapat izin dari orang tuanya. Yang pertama itu dulu berarti? Ya, izin dulu. Jadi kita melakukan survei kepada orang tua. Dari seluruh anak SMA itu sekitar 60% diizinkan oleh orang tuanya untuk belajar di sekolah, yang lain tidak diizinkan. Ya, jadi anak-anak yang diizinkan itu ya kita bikin schedule khusus mengikuti aturannya pemerintah, kemudian pembelajarannya tetap jalan seperti halnya hari-hari biasa, dan anak-anak yang di rumah itu tetap juga menerima apa yang diajarkan dan dialami oleh anak-anak yang di dalam kelas pada saat yang bersamaan. Ini menarik yang saya mau tanyain, Bu. Oke. Apakah pas memberlakukan PTM itu semua murid masuk atau dibagi 50-50? Itu tadi saya bilang yang masuk di dalam sekolah 60%. 40%-nya mereka belajar dari rumah. Nah, kita punya fasilitas pembelajaran online yang kita pakai dengan Microsoft Teams, dengan Zoom. Jadi ketika guru ngajar di kelas, anak-anak murid ada, yang lain tuh online dari kamera mereka, dari laptop mereka, sama-sama belajar tapi beda tempat. Gitu. Jadi yang di rumah pun bisa mengikuti pelajaran secara live. Betul, betul. Ya. Bu, sekarang saya mau nanya. Ya. Bagaimana protokol kesehatannya, Bu? Cara ngaturnya gimana, Bu? Ini kan pasti, wah gimana gitu. Coba gimana, Bu? Ya, jadi dari awal ketika pandemik terjadi tuh yayasan sudah mempersiapkan kita, sekolah di bawah naungan yayasan, untuk bersiap menangani pembelajaran dengan situasi kenormalan yang baru. Jadi setiap sekolah diminta membentuk
tim gugus tugas mereka masing-masing. Dan SPH Kemang juga mempunyai tim gitu ya, mulai dari saya kepala sekolah sampai tim-timnya lain. Nah kita bikin protokol, kita susun bahwa anak yang masuk itu kita sih nggak minta swab antigen, tapi guru itu harus bersih. Kita melakukan tes rutin gitu ya. Kemudian anak-anak masuk isi health declaration form segala macam. Kemudian ketika dia udah masuk kita sudah sediakan prokes, cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, kemudian cara berjalannya di dalam sekolah bagaimana supaya tidak berpapasan, saling bentrok segala macam, itu semua sudah diatur dan kita sosialisasikan kepada orang tua, kita sosialisasikan pada anak-anak melalui para guru dan ya media yang kita punya. Dan akhirnya itu kan membuat orang tua percaya, Bu, ya? Oh iya dong, pasti. Berarti emang new normal. New normal. Sekolahnya aja new normal. Betul. Bu Rosma tadi kan Ibu Rosma bilang. Ya. Jadi yang masuk tadi 60% itu tetap belajar di sini interaktif dengan yang di rumah juga. Ya. Ikutan live juga. Betul. Itu gimana, Bu? Jelasin secara detailnya, Bu. Oke. Keren itu. Jadi memang kita sudah menyiapkan untuk kegiatan blended atau hybrid learning, bahwa setiap kelas itu harus diperlengkapi dengan teknologinya. Jadi kita install webcam, mobile webcam, kita install mikrofon juga mobile, kemudian udah pasti ada LCD projector di kelas gitu untuk menjadi layar yang lebih besar untuk anak-anak melihat kegiatan yang terjadi di kelas. Kemudian ya fasilitas dari tiap guru ketika melakukan pembelajaran dengan sistem online pakai Zoom atau pakai Teams itu terjadi. Jadi kita ngebayangin nih, guru di depan kelas gitu ya ngajar, anak-anak murid ada di situ. Tapi di belakang ini kan ada layar gitu ya. Dan webcam itu yang menyorot guru dan itu yang dilihat oleh anak-anak. Nah, ketika anak berbicara di sebelah sana, guru bertanya, bagaimana anak-anak yang di rumah mendengarkan? Ya itu tadi ada mikrofon tambahan tadi mobile itu untuk bisa menangkap suara dan memproyeksikan suara bagi orang-orang yang online di dalam rumah. Kalau ada nggak pernah kejadian yang tidak punya fasilitas itu, Bu? Sejauh ini fasilitas yang diperlukan oleh mereka yang pasti hanya laptop begitu ya. Laptop yang sudah terinstall dengan speaker dan internet koneksi. Kalaupun misalnya ada anak yang mempunyai kesulitan, ya puji syukur kita bisa bantu. Ada 1-2 anak yang merasa kesulitan, kita bisa pinjamkan dari sekolah supaya mereka tetap bisa belajar, tidak terkendali. Terus kalau yang di kelas, Bu, interaktif tetap, Bu, saya bertanya. Oh gitu, iya dong, kan itu gurunya di kelas, anaknya iya silakan, gitu pasti dong. Jadi tidak ada perubahan sama sekali? Tidak ada, kalau kami tidak ada. Kecuali yang berubah yaitu tadi, tidak boleh makan di kantin. Jadi anak-anak makan bawa dari rumah, gitu kan. Kemudian nggak boleh olahraga. Ekstrakurikuler? Nggak ada, nggak ada. Jadi mereka hanya belajar materi-materi ya seperti matematika, bahasa Inggris, yang tidak ada kegiatan aktivitas fisik, gitu. Nah saya juga mau tahu nih, Bu. Boleh. Itu kan 60%, itu cara ngatur bergantiannya berapa berarti? Oh nggak bergantian. Jadi yang 60% itu konsisten karena mereka diizinkan orang tuanya. Yang tidak diizinkan orang tuanya ya belajar dari rumah. Kecuali kalau orang tuanya berubah pikiran, anak yang sudah diizinkan tiba-tiba nggak mau ya silakan kembali belajar dari rumah. Yang di rumah kalau tiba-tiba orang tuanya saya mau deh ngirim anak saya kembali ke sekolah, ya Bapak isi dulu, berikan dulu izinnya, Ibu berikan dulu izinnya, baru kita terima untuk boleh masuk ke dalam sekolah, dan protokol yang sudah kita jalankan tetap berlaku sama anak yang baru itu. Oke, yang saya tanya sekarang, ya. Menurut Bu Rosma, apakah lebih efektif belajar di sekolah kah atau PJJ di rumah? Plus dan minus ya. Kan kemarin udah jalanin beberapa, udah jalanin tuh, Bu. Hasilnya anak lebih nangkep anak-anak yang di sekolah kah atau yang di rumah? Nah, bedanya gini, kalau kita belajar PJJ ada penyesuaian terhadap pemberian assessment, ada penyesuaian terhadap waktu pembelajaran. Nah, kalau di sekolah bisa kita benar-benar pastikan seperti bagaimana kurikulum itu terjadi. Jadi saya rasa dua-duanya sama, ada plus dan minusnya. Yang menjadi plus dari anak-anak belajar di sekolah adalah mereka bisa berinteraksi, tatap muka, lihat temennya, senang, gembira gitu ya. Sedangkan yang di rumah ngelihatnya layar, ketawanya kita nggak tahu apakah benar-benar dari hati atau tidak gitu ya. Tapi materi-materi yang diberikan sama pembelajaran itu semuanya diterima oleh anak-anak dengan sama, karena itu yang kita minta kepada guru ketika mereka melakukan pengajaran mereka. Tidak ada yang berkurang dari sisi kualitas. Hanya mungkin yang mempengaruhi adalah menurut saya ya,
perasaan dan emosional anak-anak berada di dalam kelas atau di dalam rumah ketika belajar. Nah Bu, di saat PJJ seperti ini Bu, saya mau nanya, apakah fasilitas laboratorium yang canggih dan keren ini dipakai apa enggak? Untuk anak-anak yang di rumah nggak dipakai. Tapi untuk anak-anak yang di dalam dipakai. Dipakai. Ya. Tapi anak-anak yang di rumah bisa ikutan nggak? Bisa. Yang dilakukan oleh kami adalah kami mengirimkan paket pembelajaran mereka. Misalnya mereka mau belajar tentang listrik gitu ya. Mereka membutuhkan kabel, mereka membutuhkan bohlam kecil, mereka membutuhkan baterai. Kita masukin dalam plastik, kita paketkan, suruh orang tuanya ambil dari sekolah. Jadi pada saat belajar yang di sana tetap eksperimen dengan tutorial yang diberikan online oleh gurunya, anak-anak di dalam kelas bisa belajar langsung dengan guru yang mengajar di dalam lab. Wow. Gitu. Karena di sini fasilitasnya canggih ya Bu ya. Iya. Ya, gitu. kita bersyukur bahwa kita punya fasilitas yang bisa mendukung pembelajaran anak-anak. Nah, sekarang saya mau nanya Bu. Ya. Apakah ada perubahan kurikulum? Kami tidak, cuma dari Cambridge dengan dari IB itu ada perubahan permintaan terhadap pemberian assessment aja. Assessment kalau dulu harus face to face, paper 1, paper 2, nah sekarang ditiadakan. Kurikulum tidak berubah, hanya assessmentnya saja yang dimodifikasi. Bu, rencana ke depan di bulan Juli tahun ajaran itu 2021. Apakah tatap muka lagi? Kalau yang SMA karena kita sudah dapat persetujuan dari pemerintah, begitu nanti ada informasi, iya sudah boleh melakukan PTM kembali, kita akan tetap lakukan, langsung laksanakan. Nah, cuma yang SMP dengan SD kita masih menunggu kan konfirmasi dari pemerintah kapan itu bisa dibuka. Pak Gendra, apa kabar Pak? Puji Tuhan, kabar kami dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Yang penting sehat dulu ya Pak ya? Amin, itulah berkah dari Tuhan yang paling berharga ya Mas ya. Iya Pak. Pak, saya Adit Pak dari program Metropolis Pak, mau ngobrol-ngobrol tentang pendidikan Pak. Oh gitu, ya Mas Adit, apa yang bisa saya bantu nih? Ya Pak, Pak Gendra bisa diceritain nggak Pak selama tatap muka kemarin sempat uji coba ya Pak? Ya, kebetulan kami SMK 15 dipercaya mendapat kesempatan untuk melakukan uji coba ya untuk tatap muka, pelajaran tatap muka langsung ya. Berapa pekan tuh Pak berlangsung Pak? Kami mulai dari tanggal 7 April ya Mas Adit ya, sampai dengan kemarin karena situasi ini aja terakhir itu bulan Juli, minggu yang lalu kalau Mas Adit itu baru selesai. Oh, bukan pekan lagi, ada 2-3 bulanan ya. Sudah berlangsung 2-3 bulanan. Iya, tapi ada tahap satu berlangsung sekian minggu, kemudian ada jeda beberapa minggu, kemudian kita jeda sekitar 1 minggu, kemudian kita lanjut lagi gitu. Sampai dengan kemarin. Berarti dengan berjalannya pembelajaran tatap muka itu selama kurang lebih 2 bulan ya Pak? Iya, betul Mas Adit. Simulasinya seperti apa Pak? Apakah yang masuk 50, yang di rumah 50 gitu, gimana Pak? Bisa diceritain Pak? Gini Mas Adit, karena kan dari kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan rambu-rambu bahwa di dalam satu kelas itu maksimalnya 50%. Dengan acuan setiap meja dari satu siswa ke siswa berikutnya sekitar 1 meter paling sedikit ya, 1 meter sampai 1,5 meter. Nah, kemudian melihat kapasitas di tempat kami, jadi kami menggunakan siswa satu kelas 50-50 Mas Adit, 50% ya, 50%. Nah, mekanismenya seperti apa? Begini Mas Adit, satu kelas atau istilahnya disebut satu rombel, Mas Adit, kami pecah jadi 2. Satu rombel kami itu isinya 36 siswa. Jadi siswa nomor 1 sampai nomor 18 itu ada di kelas A. Kemudian nomor 19 sampai dengan 36 ada di kelas B.
Jadi satu kelas itu semuanya datang, tapi kami pecah menjadi 2 kelas. Gitu. Nah, kemudian ini contohnya hanya untuk satu kelas saja ya Mas ya. Nah, satu kelas itu nanti untuk jam pertama atau sesi pelajaran pertama, dia pelajaran X. Nah, yang kelas B ini adalah pelajaran Y. Gitu. Nanti setelah itu mereka ada break. Setelah break masuk kembali ditukar. Kelas yang A pelajaran Y, kelas yang B pelajaran X gitu. Jadi dalam satu hari itu, satu kelas itu bisa mendapatkan pelajaran yang sama. Pak Hari, saya mau tanya harapan pembelajaran tatap muka tahun ajaran baru ini Juli, meski hanya 25-50%, telah sirna karena COVID merajalela nih Pak. Kan akibatnya sekolah harus PJJ penuh lagi. Bagaimana menurut Pak Hari Chandra melihat permasalahan ini Pak? Saya prihatin dengan situasi COVID yang di 3 hari terakhir melonjak dan entah sampai kapan akan bisa turun lagi. Saya sangat setuju Pak Gendra bahwa PTM itu sangat efektif, sangat setuju sekali. Jadi usaha ke sana itu harus dimaksimalkan dengan catatan tentu situasi keamanan anak-anak menjadi concern bersama. Ya. Nah, sekarang masalahnya, seandainya ya PJJ-nya bisa 50%, PTM-nya bisa 50% seandainya. Itu kan berarti PJJ-nya masih 50%. Iya, Pak. Ya. Persoalannya adalah ini fakta, keniscayaan dan nggak bisa kita hindari. Ya. Sekarang malahan kira-kira akan menjadi PJJ 100%. Jadi persoalannya adalah gitu ya, apa yang kita bisa lakukan pada saat PJJ? Ya kan? Adanya itu kok. Ya. Saya mau tambah sedikit lagi. Kalau toh ya, suatu saat kita bisa PTM 100% seandainya, maka kita semua sudah sepakat dan kita semua sudah meyakini bahwa pembelajaran digital itu keniscayaan. Ya kan, seandainya Pak Gendra ya sekolah PTM katakanlah 100%, waktu anak-anak di rumah itu kan apa yang bisa dilakukan? Atau toh kalau kemudian guru dan murid bertemu, ya apa yang kemudian mereka bisa lakukan di kelas itu? Apakah 100% balik ke cetak saja? Saya kira enggak. Jadi pembelajaran digital itu sesuatu yang niscaya, apalagi kalau harus PJJ 100%. Kira-kira begitu Mas Adit. Ya. Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Jadi kan berarti PJJ itu bisa menyebabkan learning loss. Dan seberapa serius tuh learning loss itu Pak? Oke. 28 Maret 2021 yang lalu dirilis survei dari UNICEF dan UNESCO. Ya, 2 badan PBB merilis. Dan silahkan kita lihat di Google, dan itu angkanya mengatakan 124 juta anak di seluruh dunia, saya kira ini kelas kecil, kehilangan daya baca. 124 juta anak di dunia. Dan tentu Indonesia memberikan kontribusi yang besar, karena Indonesia negara yang berpenduduk besar. Jadi demikian seriusnya Mas Adit, ya PJJ itu betul-betul akan merusak situasi, dan itu digambarkan oleh Ketua Komisi 10 Pak Syaiful Huda, kemudian oleh Kemdikbud sendiri dikatakan bahwa learning loss kita adalah sangat signifikan. Saya yakin Komisi 10 dan Kemdikbud punya angka, saya yakin, tapi saya setuju mungkin angka itu jangan dipublish secara umum, ya karena itu sesuatu yang ya saya mengatakan agak mengkhawatirkan. Jadi learning loss-nya itu betul-betul signifikan, apalagi ini berlanjut ke PJJ berikutnya pada tahun ajaran depan. Iya. Nah, Pak Hari, menurut Pak Hari sendiri, jadi apa yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk membuat PJJ biar tidak menyulitkan guru dan tidak membosankan murid-murid, Pak? Oke, ya di sini saya kira poin besar, Mas Adit ya, untuk mensiasati apa yang bisa dimaksimalkan selama PJJ. Kira-kira kan begitu kan ya. Faktanya PJJ ini terjadi malah berkelanjutan. Nah, saya tadi mendengarkan yang disampaikan Pak Gendra.
Ya Pak ya, izin ini Pak ya menyampaikan. Monggo, Pak. Dan Silakan. Bapak betul, itu adalah situasi keseluruhan all over the world, tidak hanya Indonesia. Apa itu? Dengan segala hormat, saya minta maaf, mayoritas guru di sekolah seluruh dunia ya. Jadi sekali lagi bukan berarti Indonesia itu masih mengandalkan cetak, ya, mengandalkan PowerPoint dan mengandalkan video, ya, mengandalkan PDF, ya, itu yang terjadi. Nah, dalam situasi seperti inilah, ya, saya kira perlu kita melihat alternatifnya. Ya, saya mau mengatakan, ya, seyogyanya bahan ajar itu tidak hanya PDF, ya, tidak hanya PowerPoint, tidak hanya video, tetapi animasi dan interaktif serta simulasi. Itu kuncinya, Mas Adit, ya. Animasi, interaktif dan simulasi. Kalau diizinkan, ini saya ingin tunjukkan ke Pak Gendra ini, SMK ini. Boleh nggak ini? Boleh dong Pak, boleh Pak. Oke. Ya, Saya kalau juga boleh, main, Pak. saya Gimana, izin share screen. Ini sudah Iya. dihidupkan. Terima kasih banyak. Oke, saya sekarang izin share screen ya. Oke, apakah kelihatan screen saya? Kelihatan. Oke. Nah, Mas Adit, Pak Gendra, ini pelajaran sekolah. Buku sekolah dari penerbit yang kita, ini buku-buku pelajaran beneran ya. Namanya teks pendamping. Ini dari penerbit Mass Media. Ini cerita tentang Kutub Utara dan Selatan. Ini akrab ini dengan SMK Teknologi ya Pak ya, khususnya ya. Oke. Nah, sampai di sini kan teks ini kan sudah berhenti sampai di sini aja. Betul ya Mas Adit ya? Yap. Apa yang dilakukan, apa yang kami lakukan di bagian ini adalah interaktif ini. Nah, ya, kita guru mengajarkan kutub utara dan utara, selatan dan selatan itu tolak menolak. Kalau utara ketemu selatan, selatan ketemu utara, itu tarik menarik yang di bawah ini. Nah, ada main-mainnya. Seperti ini, bisa saya besarkan. Oke. Ini mobil-mobilan bawa kutub utara selatan, ini kutub utara selatan ditaruh di lantai. Kalau begini kan tarik menarik, oke. Tapi kalau saya putar ini, tolak menolak, betul, mundur mobilnya. Saya majuin lagi, nggak bisa. Tapi kalau ini saya putar, dia tarik menarik, putar, mundur dia. Ini bukan animasi, ini adalah interaktif yang dihitung menurut rumus fisika. VT sama dengan V0 T plus minus setengah T kuadrat. Ini alat ini di sekolahnya Pak Gendra ini. Ampere meter, saya on off kan. Ya, saya geser resistornya. Saya geser skalanya. Ups. Ini adalah simulasi dari alat yang sebenarnya. Satu lagi saya ingin tunjukkan. Ini ada ini di tempatnya Pak Gendra, saya yakin. Ada di SMP, ada di SMA. Ini adalah micrometer stroke. Ya, untuk mengukur benda yang sangat tipis. Ya, misalnya kertas. Coba lihat Mas Adit. Yap. Setuju, Mas? Wah, keren banget, Pak. Ya, ini bisa untuk mengukur beneran ini. Ya, oke. Kalau sudah, ya ini bisa diputar 3 dimensi. Ya, bunyi nih, keretek-kereteknya bunyi. Baru kemudian bisa mengukur, misalnya saja, dan seterusnya. Oke? Pak Hari, itu bagus banget. Halo, apa tuh, lihat bedanya. Tadi keju yang pertama gimana bentuknya? Lebih kecil. Keju yang kedua. Penuturan Bu Rosmah dan Pak Gentar. 3 faktor ini. 2 orang kepala sekolah yang sekolahnya menjadi percontohan belajar tatap muka pada Juni 2021. Bahwa melihat dan bertemu siswa secara interaktif dengan siswa
adalah kepuasan batin sebagai tenaga pengajar. Oleh sebab itu, sekolah lain dan para orang tua di rumah memiliki permasalahan lain. Menemukan cara belajar interaktif saat PJJ di rumah. X-nya, 4,5, Y-nya. min 2,5. Buku digital itu sesuai kurikulum, Pak? Sesuai kurikulum yang ada? Yes. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan di dalam masa PJJ ya kita perlu menggunakan buku digital interaktif yang membuat seolah-olah bermain. Nah, itu adalah kunci ya untuk membuat PJJ ini bukan seperti neraka. Mas Adit kepingin sekolah lagi nggak ini? Ayo. Mau dong. Kalau kayak gitu mau. Jadi sebagai siswa kita jadi nggak harus punya alatnya di rumah kan? Nggak mungkin kita punya alat. Betul. Seperti itu, Pak. Ya kan? Betul. Buku digital itu mesti pakai internet apa enggak tuh, Pak Hari? Oke. Ada dua versi. Yang pertama adalah versi online, gitu ya. Oke, kalau seperti itu harus pakai internet terus-menerus. Ya. Tetapi yang saya tunjukkan tadi, Mas Adit, ada versi offline. Ya, kalau versi offline, hanya bukunya di-download satu kali ke laptop atau ke tablet, setelah itu mau dibawa kemanapun juga jalan seperti itu. Seru ya, Pak ya? Pak, pernah diuji coba nggak, Pak? Nah, ya, bukunya secara parsial sebetulnya sudah diuji coba sejak lama. Tapi diterapkan di dalam masa PJJ full, ya saya kira saya sudah berikan videonya ke Mas Adit ya. Yap. Ya, videonya sudah ada. Di situ menunjukkan bagaimana kami mengajar guru-guru di Aceh dan di Papua untuk PJJ yang penuh dari Jakarta kepada murid-muridnya di sana. Sudah ada itu, Mas. Ya. Berarti sudah diuji coba ya, Pak ya? Yes. Permasalahannya lagi, kalau yang si murid-murid yang sedang PJJ tidak punya laptop, gimana, Pak? Oke. Agak sulit ini ya, terus terang ini agak sulit. Yang namanya digital itu ada 3 komponen. Yang pertama secara umum ya, yang pertama tentu harus ada laptopnya, kalau nggak ada ya nggak bisa diputar gitu ya. Yang kedua kontennya sendiri, dari tadi bukunya begitu ya. Yang ketiga adalah internetnya. Nah, kalau tidak ada laptopnya, ya yang bisa kita lakukan satu-satunya tidak optimal, kita minta tolong Jak TV, kita minta tolong TVRI untuk menunjuk guru mengajar di TV, lalu muridnya melihat. Nah, gimana lagi? Nggak punya gawainya, nggak ada yang bisa dibuat. Tetapi kalau itu dibantu dengan seluruh stakeholder pendidikan termasuk TV, maka lumayan, murid-murid itu lumayan bisa melihat, oh gitu loh caranya belajar, oh gitu segitiga, jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat, oh seperti itu cara penggunaan jangka sorong, dan seterusnya. Begitu Mas Adit ya. Bagaimana dengan kebijakan Kemendikbud tahun 2021 ini terkait digitalisasi sekolah? Apakah menurut Bapak sudah sesuai? Oke, jadi saya melihat sebelum Pak yang sekarang ya, Mas Menteri itu, Mas Nadiem, itu ada Pak Muhadjir yang sudah di tahun 2019, jadi 1 tahun sebelum pandemi itu sudah membagikan, seingat saya 1,6 juta tablet di seluruh sekolah. Itu angka yang besar. Kemudian sejak Mas Menteri sekarang sampai dengan tahun ini ada rencana membagikan 500.000 Chromebook. Chromebook itu adalah laptop yang device dari sisi gawai. Saya kira itu effort pemerintah yang kita apresiasi luar biasa. Mengenai 55 juta. Kita tahu bahwa internet sudah disubsidi habis-habisan. Ya, tahun yang lalu seingat saya 9,1 triliun.
Tahun ini kira-kira 7 triliun kurang lebih angkanya. Jadi itu sudah sangat lumayan. Nah, yang menurut saya perlu ada perhatian tambahan, itu kembali lagi Mas Adit, konten dan buku digital interaktifnya Mas. Ya kan? Ada laptopnya oke, sebagian, ada internetnya oke. Kontennya apa? Kalau minta maaf, ini kontennya adalah PDF dan hanya PowerPoint, ya maksimum video, ya saya mengatakan itu belum maksimal sama sekali. Jadi mari kita perhatikan, seorang anak suka mana cetak dengan ada gambar misalnya, suka gambar kan ya? Oke, gambar mati. Nah sekarang gambar mati dengan nonton Jak TV suka mana? Jak TV. Suka Jak TV karena apa? Karena di Jak TV ada suara dan ada gerakan. Betul ya Mas ya? Nah, sekarang saya mau tanya terakhir. Nonton TV sama main game suka mana? Main game. Kenapa Mas? Karena itu seru Pak, ada gambar bergerak dan kita bisa mainin tokoh-tokohnya gitu. Ya, kata kuncinya, kata lainnya yang Mas Adit bilang adalah interaktif. Ya, kalau TV Mas dengan segala macam, dengan segala hormat dia nonton satu arah one way. Ya, kalau kertas mati gambarnya, nggak ada apa-apanya, nggak ada suaranya, nggak ada. Tetapi kalau interaktif ada bunyinya, itu adalah keniscayaan bahan ajar yang disukai oleh anak. Wow. Luar biasa Pak Hari. Itu yang harus ditambahkan oleh Kemdikbud, mengerahkan semua potensi bangsa. Siapa yang mempunyai buku digital interaktif, bahan ajar interaktif, simulasi-simulasi yang akan masuk ke dalam konten, ke dalam gawai yang sudah dibagikan dan yang dimiliki oleh para murid-murid dan sekolah yang lain. Wah, keren Pak. Pak Hari, mohon izin Pak, saya mau tanya Pak Gendra sebentar nih Pak. Pak Gendra? Iya Mas Adit. Siap Mas Adit. Itu keren banget tadi buku digitalnya Pak. Tapi nih menurut Pak Gendra sendiri, kalau gimana solusi kalau ada siswa yang tidak punya handphone atau laptop atau internet sekalipun Pak? Gimana Pak? Ya seperti tadi saya bilang Mas Adit bahwa kondisi setiap anak itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa hal yang bisa kami tindak lanjuti ketika misalnya begini, ada Mas, bukan ada beberapa siswa di antara kami, handphonenya pun di rumah itu berganti-gantian. Gitu. Satu handphone itu berganti-gantian. Jadi kadang-kadang orang tuanya yang make, kemudian pagi digunakan untuk laporan adiknya dulu, kemudian gitu. Nah, kondisi seperti itu di SMK itu bukan kondisi yang aneh gitu loh. Bagi kami itu banyak terjadi. Apalagi banyak Mas. Banyak. Ada beberapa hampir di setiap kelas itu ada. Nah, memang kemarin kami mencoba untuk kami bersinergi dengan alumni-alumni untuk penyelesaiannya ya. Dengan beberapa alumni kemudian mereka bisa memberikan bantuan itu, kemudian kami pinjamkan dengan anak-anak yang mampu. Tapi ada juga yang mereka nggak punya laptop dan sebagainya. Laptopnya bergantian dengan kakaknya yang sedang kerja. Iya Mas. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana posisi Indonesia dalam hal pembelajaran yang menyenangkan dan menarik dibanding negara lain, Pak? Ini yang surprising, Mas Adi, ya. Dan kita harus bangga mengatakan bahwa Indonesia sama sekali tidak tertinggal. Ya, kita kebetulan ya ada beberapa perusahaan yang mulai berdiri sebelum Mas Adit lahir. Mas Adit umur berapa? Saya umur 30, Pak. Ada beberapa perusahaan yang lahir tahun 1986. Jadi 5 tahun kemudian Mas Adit baru lahir. Nah, dengan umur yang begitu panjang, maka Indonesia ini menjadi salah satu penghasil animasi dan interaktif pelajaran ya. Saya mengatakan pelajaran ya.
pelajaran itu yang salah satu yang terbaik di dunia. Jadi saya mau mengatakan Mas, di dalam konteks ini ya pelajaran dari SD, SMP, SMA dan SMK Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Wow. Ya, contohnya ada contohnya Mas. Ya, Indonesia itu menjadi partner Microsoft yang pertama di dunia dari hanya 9 partner. Yang kedua, produk yang saya tunjukkan tadi ekspor di 30 negara. Dan yang terakhir, ya pada tahun 2018 mendapatkan kontrak dari Kementerian Pendidikan Singapura. Ya, Mas Adit, kalau kita berada di cerita dunia pendidikan dasar dan menengah, maka Singapura itu adalah negara nomor 1 garis miring nomor 2 di dunia. Di dunia, Mas. Mereka nomor 1 dalam research yang namanya PISA, Program for International Student Assessment. Ya, jadi yang menilai itu adalah organisasi di bawah OECD, namanya PISA. Dan Singapura itu dinyatakan 9 tahun terakhir itu nomor 1, belakangan agak bergeser sedikit dengan Cina, tapi prinsipnya nomor 1 dan nomor 2 di dunia. Dan produk Indonesia itu berada di Singapura, yang saat ini dipakai oleh guru dan siswa di Singapura sampai kontraknya tahun 2028. Jadi kita sangat terhormat, Mas. Kita sangat terhormat, produk yang tadi dilihat adalah produk kelas dunia. Begitu Mas Adi. Hebat Pak, tapi itu buku digital itu buatan orang Indonesia? 100%. 100% buatan anak bangsa. Dipakai di luar negeri Pak? Yang pakai 13.000 sekolah di Indonesia dan 2.000 sekolah di luar negeri. Pak, tapi kapan Pak di Indonesia mulai dipraktikkan, diedarkan gitu, dipakai? Ya, kita sudah ada sejak tahun 86 Mas Adit. Ya, oke. Tapi kemudian 2001 itu baru kemudian mulai ramai. Ya, artinya 86 itu kita membuat riset, kemudian tahun 2001 itu baru mulai diedarkan. Ya, kemudian ramenya itu baru sekitar, memang dunia ya ramenya, itu baru mulai sekitar 2009-2011. Tapi pengalaman kita memproduksi itu sudah sedemikian panjang. Ya, salah satu buku Mas Adit yang tadi saya tunjukkan, ya salah satunya itu adalah kerjasama kami dengan produsen, ini guyonnya ya Mas ya, AstraZeneca. Mas Adit sudah vaksin atau belum? Sudah Pak. Pakai AstraZeneca atau Sinovac? Pakai AstraZeneca. AstraZeneca itu kerjasama dengan Oxford, ya. Dan Oxford itu Mas Adit kita kenal, salah satu divisinya adalah penerbit tertua di dunia, namanya Oxford University Press. Kita bekerja sama dengan mereka. Di dalam buku-buku Oxford University Press sebagian ada produk-produk Indonesia. Wow. Ini bener loh Pak, saya baru tahu Pak. Lihat Mas, mau lihat? Mau, boleh Pak, apa betul Pak? Satu menit ya Mas ya. Boleh Pak Gendra ya Pak, kita lihat Pak. Iya Mas Adit. Ya, oke. Ini percaya nggak? Ini betul nggak? Ini Mas. Ya. Apa ini Mas? Oxford. Ini Oxford Mas yang memproduksi AstraZeneca. Oke. Bukunya Oxford. Ini PDF-nya Oxford seperti ini ya Mas ya, PDF-nya ya. Tentu bahasa Inggris Mas. Ini bercerita tentang yang namanya magnetic suspension. Jadi cerita kereta api kecepatan tinggi, kalau di Jepang itu Shinkansen, kalau di Eropa itu namanya TGV, iya kan Mas ya? Ceritanya kereta kecepatannya 350-500 karena kereta apinya dengan relnya dia tidak bersentuhan. Dan itu pakai magnet, gitu ya Mas ya? Oke. Di dalam buku ini ada tombol ini Mas Adit yang sebelah kanan. Mau dilihat? Mau dong Pak. Ya, kita buka. Ini adalah milik bangsa Indonesia. Perhatikan Mas, ini garis-garis di sini, ini bukan animasi, tapi ini adalah hitungan secara matematis, secara fisika, bagaimana
magnet itu tolak menolak dan seterusnya membuat kereta itu berjalan ngambang, tidak menyentuh rel. Kalau saya percepat seperti ini. Keren, Pak. Ya. Oke. Di dalam buku Oxford ada produk Indonesia di dalam. Pak Hari, apakah buku digital tersebut, Pak, bisa tingkatkan prestasi anak atau melatih daya ingat anak, Pak? Apalagi di tengah kondisi yang PJJ seperti ini, Pak. Menurut Bapak sendiri gimana? Mas Adit, 1 bulan lagi saya yakin Mas Adit ingat gambar kereta itu tadi. Yes. Betul kan ya? Itulah kekuatan dari animasi dan interaktif. Ya, itulah kekuatannya di situ. Ya. Jadi anak itu kenapa suka dan segala macam? Sebab seluruh inderanya berjalan. Nah, ini teori-teori pendidikan tentu Pak Gendra yang lebih paham ya Pak ya. Ya, kalau dia hanya membaca saja, melihat teks saja, itu hanya melihat matanya saja. Kalau dia mendengar suara, itu yang namanya auditori. Ya, yang satu visual, yang satu auditori. Satu lagi, itu semua dia diam. Tapi kalau dia melakukan sesuatu interaktif, itu nilainya jauh lebih tinggi. Ya Mas, jadi jelas sekali Mas, kalau seorang anak senang, ke belakangnya pasti berprestasi lah, betul kan ya? Kalau enggak seneng, disuruh belajar juga males. Benar-benar, Pak. Gimana mau berprestasi? Kalau dia seneng, dia aduh main klik-klik-klik senengin loh. Ini ternyata begini, itu adalah cikal bakal dari seorang siswa berprestasi. Pak Hari, terakhir nih Pak, itu buku digitalnya keren banget. Saya minta pendapat Pak Hari tentang rencana Juli mendatang. Untuk apa ya, pembelajaran tatap muka, Pak. Menurut Pak Hari sendiri gimana, Pak? Ya, tadi Pak Gendra menyatakan dan saya sangat setuju, Kementerian mengatakan blended learning, mengatakan hybrid, ya. Jadi apapun kondisinya, apakah itu PTM 100% ataukah PJJ 100%, mari kita manfaatkan media digital itu semaksimal mungkin, ya. Saya tidak mengatakan bahwa interaktif tadi itu mereplace cetak, tentu tidak. Yang ada adalah komplement dengan cetak. Alat-alat yang tadi simulasi micrometer scope, apakah menggantikan micrometer scope yang sebenarnya 100% tidak? Itu keliru kalau menggantikan. Ampere meter yang saya tunjukkan, apakah lalu mengatakan Pak Gendra, oh kalau begitu saya nggak perlu beli ampere meter? Tidak. Ampere meter tetap harus dibeli. Sebab apa? Sebab cerita kognitif itu berbeda dengan psikomotorik, ya Pak ya. Ya. Jadi kognitifnya diajarkan, tapi psikomotoriknya juga tetap harus jalan. Dua-duanya jalan, semuanya harus jalan. Cetaknya ada, simulasi digital ada, alatnya ada. Jadi saya kira Mas Adit, saatnya kita memanfaatkan. Ada barang-barang, ada pelajaran yang cetak cukup, tetapi ada yang tidak cukup. Ada yang kita harus memanfaatkan digital. Ya, maka itu semua blended learning, hybrid learning itu semua keniscayaan. Nah, kalau dalam masa digital apa boleh buat? Kan gitu kan Mas ya. Yang bisa dipakai apa? Ya kan nggak boleh ke sekolah, nggak boleh pegang, nggak bisa pegang alat. Ya mari kita belajar secara kognitif bagaimana belajar memutar ampere meternya, bagaimana mengukur dengan micrometer scope-nya dan seterusnya. Apa boleh buat? Itu sesuatu yang bisa dilakukan dan saya yakin itu akan mengurangi rasa frustrasi dari guru, dari siswa, dan dari orang tua. Jadi belajar tidak menjenuhkan ya Pak. Keren banget Pak Hari. Sekarang ke Pak Gendra nih. Pak terakhir, rencana Juli mendatang. Terkait apa? Pembelajaran tatap muka. Ya. Mas Adit begini, karena kami SMK, jadi kami berharap memang untuk bulan Juli itu diberikan kesempatan untuk anak melakukan tatap muka. Meskipun apakah itu nanti dibatasi sampai 25% nggak apa-apa. Karena begini, di SMK itu kan tidak hanya pengetahuannya yang dibutuhkan Mas Adit, tapi skill.
Nah, skill itu anak itu bisa terampil kalau dia melakukan berkali-kali dan berulang-ulang. Kan namanya dia terampil itu Mas Adit, kalau boleh kita artikan kan dia melakukan suatu hal yang benar dan dalam waktu cepat, melebihi dari standar waktunya. Itu kan mereka namanya terampil. Nah, dia bisa terampil itu kalau dia melakukan berkali-kali. Nah, kalau mereka itu ada di rumah dan belajarnya hanya melalui media-media yang dia tidak bisa langsung praktek langsung, bagaimana akan terbentuk skill itu gitu ya, sehingga sekecil apapun persentase yang diberikan kepada sekolah, terutama kami SMK, kami sangat berharap bahwa PTM kami diberikan kesempatan untuk melakukan PTM sehingga anak-anak tetap bisa belajar dan melakukan praktek langsung. Gitu Mas Adit, harapan kami. Amin, semoga COVID cepat selesai dan Amin. Dan sehat-sehat buat Pak Gendra dan Pak Hari. Terima kasih Pak. Amin. Waktunya terima kasih Pak. Hari. Sampai Terima ketemu lagi kasih kapan-kapan. Mas Adit, Pak Gendra, terima kasih. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Selamat Ya, Pak. siang juga untuk Terima Bari kasih, dan Mas Pak. Adit. Terima kasih.